Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 13 kita akan membahas tentang tekstur, tekstur mapping, dan shader ya. Eh, Anda sudah mengetahui bahwa sebuah objek 3D itu terdiri dari poligon-poligon yang disusun sehingga membentuk sebuah mesh. Dan setiap poligonnya itu dirender. Namun eh, yang dirender jika tidak ada tekstur maka yang dirender tidak ada. Maksud saya tidak ada permukaan yang dirender. Jadi objek tersebut masih kosong. Kenapa sebuah karakter game yang Anda buat atau karakter di kartun yang Anda lihat itu memiliki tekstur yang menarik, memiliki permukaan yang menarik karena dipasang sebuah tekstur di atasnya. Nah, bisa kita cobakan di sini dilihat bahwa jika sebuah objek tidak memiliki tekstur, jadi tidak memiliki material, maka bentuknya sebenarnya akan seperti ini, gitu ya. Oke, bentuknya kita lihat di tengah, bentuknya akan seperti ini. Namun ketika Anda sudah memasukkan sebuah material ke dalamnya, nah material ini sendiri akan menambahkan permukaannya, gitu. Nah, ketika kita masukkan tekstur di dalamnya, tekstur berupa berupa image ataupun citra digital, JPEG atau PNG yang seperti ini ya. Teksturnya seperti ini, tekstur mapnya. Ini dinamakan juga dengan tekstur map atau peta tekstur. Jadi peta tekstur yang seperti ini akan menghasilkan jika diaplikasikan terhadap objek barel ini akan menghasilkan bentuk seperti ini, gitu. Permukaannya akan memiliki tekstur seperti ini, gitu. Ini bisa Anda lihat juga ketika Anda memiliki globe gitu ya, bola dunia, dan bola dunia itu didatarkan, maka akan terlihat seperti ini tadi tekstur mapnya. Atau jika kita lihat di Google tekstur map, sebuah objek seperti ini ya, kepala manusia, jika dibuatkan tekstur mapnya akan menjadi seperti ini, seperti itu. Nah, ini yang akan dipasang kepada mesh objek tadi sehingga meshnya terlihat memiliki tekstur. Tekstur ini akan direnderkan juga bersamaan dengan 3D objeknya. Jadi ketika Anda memiliki tekstur dengan resolusi tinggi, di sini saya memiliki 512 kali 512 resolusinya, ini cukup tinggi, maka akan membuat grafik card bekerja lebih berat untuk merender. Karena setiap pixelnya akan dirender. Jika Anda memiliki tekstur 10 kali 10 pixel saja, itu akan lebih cepat merendernya. Karena 512 kali 512 pixel akan jauh, logikanya juga akan jauh lebih berat daripada 10 kali 10 pixel. Seperti itu. Ya, karena berupa RGB atau red, green, dan blue, setiap pixelnya juga memiliki komponen red, green, dan blue yang bermacam-macam, maka setiap komponen ini akan direnderkan sama seperti merender sebuah gambar. Namun ini direnderkan di dalam mesh 3D seperti itu. Itu untuk tekstur mapping. Jadi ini adalah tekstur mapnya, teksturnya berupa JPEG seperti ini akan diaplikasikan ke objek 3D-nya seperti itu. Itu tekstur mapping. Lalu saya akan jelaskan juga tentang shader. Shader adalah sebuah file yang akan membuat efek terhadap objek Anda. Efek di sini bisa dikatakan misalnya Anda memiliki tekstur, shadernya standar ataupun unlit tekstur nih, misalnya saya buat shadernya unlit, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh cahaya, pencahayaan, objek, bayangan dari objek di sekitarnya dan lingkungannya, tidak akan mempengaruhi tampilannya. Jadi tampilannya lurus, langsung RGB saja seperti ini.
Namun ketika saya membuat shadernya adalah shader diffuse, misalnya diffuse seperti ini, nah maka bayangan dari objek itu sendiri, bayangan dari lingkungannya maupun pencahayaan, misalnya saya pindahkan cahayanya, akan mempengaruhi secara real time bentuk dari atau penampilan dari si objek ini sendiri secara real time. Ini akan memperberat juga kerja dari graphic card atau VGA karena setelah direnderkan objeknya, direnderkan pula teksturnya atau pixel-pixel teksturnya, dia akan memodifikasi lagi nilai RGB sesuai dengan keadaan pencahayaan ataupun bayangan, sehingga nilai RGB dari tiap-tiap pixel ini akan berubah, termodifikasi sesuai shadernya. Seperti ini. Bayangannya akan menerpa di titik berbeda-beda selama dia bertransformasi. Jadi yang terjadi di sini adalah tekstur ini sendiri, tekstur map ini sendiri akan berubah-ubah nilai pixelnya, RG dan B-nya. Karena shadernya adalah diffuse seperti tadi. Misalnya nih standar diffuse, kita akan lihat bahwa dia akan dirender sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika harus terkena bayangan dari objek lain, dia akan menggelap, dan ketika langsung diterpa cahaya dia akan terang gitu. Jika cahaya saya matikan, dia akan gelap sekali. Ketika cahaya saya nyalakan, dia akan lebih terang gitu. Jadi ini akan sangat memperberat kerja dari graphic card. Itu yang menyebabkan biasanya kenapa mobile game ataupun mobile game itu lebih jelek kualitas grafisnya daripada game yang ada di konsol PS4 ataupun di PC. Karena graphic card dari konsol ataupun PC jelas lebih mumpuni untuk merender semua ini secara real time. Karena shader akan sangat mempengaruhi bayangan-bayangan, objek-objek lain di sekitar, pencahayaan akan mempengaruhi tekstur yang ada di objek tersebut. Jadi tidak ini secara langsung yang akan direnderkan, namun dimodifikasi lagi dengan shader tadi. Jadi pada dasarnya Anda sekarang sudah mengetahui bahwa untuk merender sebuah 3D objek yang beranimasi, setiap framenya akan direnderkan sebuah objek, poligon-poligonnya semua, mesh-nya ini, sehingga menjadi sebuah objek, lalu teksturnya direnderkan, lalu dimodifikasi lagi, akan direnderkan lagi teksturnya yang telah dimodifikasi oleh shader. Jadi beberapa kali pekerjaan untuk satu frame saja pada animasi Anda. Jika ini adalah game yang real time, maka itu akan menjadi kerja berat untuk graphic processing unit atau GPU-nya. Seperti itu. Mudah-mudahan Anda paham tentang bahwa model 3D, teksturnya dan shadernya semuanya akan mempengaruhi hasil rendernya dan akan dirender setiap framenya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah animasi yang terdiri dari 1000 frame, maka akan sangat perlu untuk merender itu setiap framenya, dan akan perlu waktu dan butuh proses. Itu kenapa ketika Anda memainkan game, perangkat Anda akan jadi sangat panas, baik itu handphone ataupun komputer ataupun PlayStation, karena proses render tadi yang dilakukan di tiap frame dan tiap pixelnya. Seperti itu. Terima kasih, itu saja. Ada 3 tadi ya, ada tekstur mapping, dan shader.